Lah yang enggak tampak apa? Ya. Yang tidak tampak fahya syukrullahi ta'ala alladzi anqadhaha min khadaril wiladah. Sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menghilangkan kekhawatiran saat melahirkan. Itu orang melahirkan itu kan taruhannya Nyawa. Iya benar banget Pak. Setelah lahir mandi dalam rangka untuk menghilangkan kotoran dan bau tidak enak. Di samping itu tentunya rasa syukur kepada Allah Ta'ala telah melewati masa yang sulit, masa yang mengkhawatirkan, bahkan bisa sampai hilangnya nyawa. Toh itu ada konsekuensi bisa mati syahid akhir. Oh gitu ya, ini buat kita ini para calon. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bareng kita berdua melanjutkan di podcast Pembahasan sebelumnya. kemarin. Hari ini kita masih membahas Mengenai podcast yang tema yang sama seperti yang kemarin, ya ini masih mengenai haid ya. Ini ngomong-ngomong nih, narasumbernya sama nggak sih kayak yang kemarin? iya dong. Sama ya, masih Iya. bertemu dengan narasumber yang sama seperti narasumber yang kemarin ya. Langsung aja sih. Iya, Kita langsung sapa dulu saja. nih narasumbernya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah sih. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan yang Iya. kemarin, ini masih berkaitan dengan haid ya Bapak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai larangan-larangan ketika wanita sedang haid ya. Ini nih, kemudian ada kan di madrasah kita ini ada salah satu program, yaitu program tahasus. Betul. Ya, kan program tahasus itu pasti menghafalkan Bapak. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Apakah ada para siswi-siswi ini ketika sedang haid, ini mereka boleh tetap menghafalkan atau enggak nih Pak? Terkait dengan larangan kemarin, diantaranya adalah dilarang membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Sedangkan dalam program di madrasah kita, khususnya di MTS Darul Huda, ada program tahassus tahfidzul Quran. Bagaimana pada saat siswa, khususnya siswi yang kondisi haid dan harus setor hafalan. Alhamdulillah, karena untuk tahun ini kebetulan saya yang mendampingi program tahassus tahfidzul Quran. Mereka biasanya tanya sebelum maju untuk setoran, Pak, saya haid, ini bagaimana Pak? Saya tetap setor atau tidak? Maka saya sampaikan sebagaimana ketentuan yang ada, kalau diniati untuk qiraah atau membaca maka tidak boleh. Tapi kalau diniati, di antara yang diperbolehkan adalah niat zikir, 2 niat tabarruk, 3 niat taklim wa ta'allum. Ini yang paling memperkenankan adalah Imam Malik, maka boleh. Jadi kalau niatnya tidak niat qiraah boleh. Nah, caranya bagaimana untuk menghafalkan jika kondisi haid? Kan tidak boleh megang atau buka mushaf. Bisa dengan dibantu temannya, bisa dengan menyetel apa itu? MP3 Al-Quran itu, atau dengan talqinul ustadz, langsung diajari ustadz menyampaikan terus menirukan hingga hafal. Berarti boleh ya Pak? Boleh niat, asalkan jangan niatnya niat qiraah atau membaca Al-Quran. Diniati saja zikir atau tabarruk atau menjaga hafalan murojaahnya, atau niat belajar. Kalau kebetulan gurunya nanti putri, ya niat mengajar. Ini menurut mazhabnya Imam. Kalau
ini nih Pak lagi, ketika ada hafidhah dan dia sedang haid kan, kadang-kala kan dia mau pengen nih dengerin, mau mendengarkan apa ya, lantunan ayat suci Al-Quran ya Pak. Iya. Kalau seandainya nih dia mendengarkan di salah satu aplikasi Al-Quran, Iya. kan itu termasuk ada lafaz-lafaz Qur'annya, tapi Iya. niatnya ini dia mau membuka yang itu, yang bisa mendengarkan audionya saja, itu gimana Pak? Boleh apa enggak itu? Kalau membuka untuk mendengarkan, asalkan dia tidak memegang layar yang ada tulisan Al-Qur'annya, nggak masalah. Kalau dia sudah buka, terus otomatis di layar itu kan ada tulisan Al-Qur'annya. Nah, kok dia nyentuh itu nggak boleh? Berarti kalau dia tuh pengen mendengarkan itu boleh ya Pak berarti? Boleh. Oh begitu. Lalu untuk melanjutkan yang sebelumnya tadi, yang pelajaran-pelajaran di madrasah ini kan pastinya ada pelajaran-pelajaran terkait dengan pelajaran agama seperti Quran, hadis, dan akidah akhlak. Itu contohnya, itu untuk mengikuti pelajaran itu gimana tuh Pak? Untuk wanita yang haid itu gimana? Apa sama kayak yang menghafal tadi apa enggak Pak? Untuk menyentuh tidak masalah, kan itu tidak murni semuanya Al-Quran. Al-Quran. Iya. Melanjutkan yang kemarin termasuk larangan-larangan wanita yang haid itu, Iya. kan ada larangan wanita haid tidak boleh dijatuhi talak. Itu Iya. kira-kira alasannya kenapa sih Pak? Kenapa wanita yang dalam kondisi haid ini kok tidak boleh atau haram dijatuhi talak? Ini tentunya akan menjadi tambahan beban bagi wanita yang sedang haid dijatuhi talak. Kita ingat kembali masa iddah orang yang masih produktif atau masih kondisi haid itu berapa? 3 kali sucian. Nah, seandainya dia pas haid, kira-kira haid dengan dia suci ini ada berapa hari? Itu kan otomatis menambah hari dia menunggu untuk bisa nikah lagi. Oh, jadi begitu. Jadi sedangkan dia kan sudah pernah mengalami hubungan biologis. Nah, ini kan juga akan menjadi tambahan derita kalau dia harus menunggu dengan tambahan waktu yang lama. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa sih kenapa iya. wanita itu nggak boleh kalau lagi suci Lagi haid nggak ya, boleh ya Allah. ditalak. Ini kenapa menurut ini rasanya Kak susah banget Iya, gitu bener ya. banget. Masih masuk hawa-hawa gimana gitu ya. Lanjut ya Bapak, pertanyaan yang ketiga ini masih terkait ya, ya. intinya tadi Intinya- akan menambah tambahan waktu yang lama bagi wanita dalam masa iddahnya. Itu alasannya. Jadi tambah beban bagi wanitanya. bener. Jadi nggak boleh. Ya, lanjut nih yang ketiga. Kan wanita kalau sedang haid itu nggak boleh sholat. Terus Iya. juga tidak boleh puasa juga nggak boleh kan Pak. Sama-sama nggak boleh kan, itu dua-duanya wajib kan. Lalu kenapa nih yang sholat ini tuh kok nggak wajib diqadha, itu kenapa? Sedangkan puasa kan sama-sama wajib. Tapi kok puasanya wajib diqadha sedangkan sholatnya nggak, itu kenapa alasannya Pak? Alasannya kenapa kalau sholatnya orang yang haid kok tidak wajib diqadha, sedangkan sholatnya wanita yang puasanya orang yang haid kok harus diqadha. Itu kenapa? Alasannya yang jelas kemungkinan ini masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqat ini menarik kemudahan. Gambaran masyaqqat dalam bab haid itu bagi wanita walaupun memang watak atau tabiat atau bawaan fitrah, bukan fitrah ini ya. Fitrah ya. Sama-sama fitrah sih. Iya. Iya Pak. Ya. Terus gimana Pak? Itu kan yang jelas dalam kondisi haid wanita itu masyaqqat. Kadang bahasanya gelepen. Kenapa itu Pak? Nggak paham Pak. Gelepen atau apa itu? Sakit Baru denger. perutnya atau apanya itu nyeri ya. iya, nyeri di Ya, perut, iya, nyeri iya di sih. perut. Terus kondisi tentunya tidak nyaman. Iya. Ya. Yang jelas akan mempengaruhi kondisi baik badan ataupun psikisnya. Itu kan
masyakotnya banyak. Lah, kalau satu hari 5 kali, coba bayangkan. Aduh, Kira-kira bisa bayangin. berapa hari? Kalau apalagi yang mereka yang haidnya tuh 15 hari ya. 15 hari, 15 kali 5, Masya Allah. 75 kali. Kakinya. Balik ya tuh tiap hari. Iya. Sudah nanggung masyakotnya haid kan, itu terjadi tiap bulan. Terus berapa beban derita yang harus ditanggung Wanita. Aduh. Padahal kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Iya, ternyata itu keringanan Iya. sama keringanan buat kita para wanita-wanita ini. Sedangkan agama Allah, dinullah yusrun la usrun, mudah tidak mempersulit. ini kita Beda punya. dengan puasa. Puasa kan hanya dalam 1 bulan selama setahun. Itu pun wanita nggak mungkin. Wong namanya haid batas maksimalnya kan 15, tidak mungkin 1 bulan penuh. Jadi itu kan ringan. Makanya sebagai pembanding maka wajib diqadai kalau puasa. Kalau sholat Ini ngomong-ngomong soal puasa tadi Bapak, kalau seandainya kalau haid kan udah jelas ya harus dikodok. Terus saya tuh pernah denger gitu. Kalau istihadah tuh lebih baiknya tuh dikodok aja. Itu gimana tuh Pak? Penjelasannya lebih jelas gimana Pak? kalau istihadah bahasanya bukan lebih baik diqadha saja, ya wajib. Oh berarti istihadah juga wajib. dikodok. Lo baru tahu. Oh, istihadah. Oh, istihadah. Oh, maaf. Salah. Kami juga Kalau- kaget ya. Kalau istihadah ya otomatis enggak, karena itu bukan Masuk haid. masuk haid. Khawatirnya nanti malah terjadi tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah padahal tahu bahwa itu adalah istihadah. Gitu. Berarti orang istihadah itu masih wajib puasa atau boleh nggak puasa, Pak? Wajib puasa. Tetap Masih wajib puasa harus. Soalnya ini kadang pernah denger gitu, istihadah nggak usah puasa. Kalau kamu puasa juga, endingnya kamu tuh bakal Ngodoi tetap harus gitu. ngodoi gitu. Jadi hari Kalau wajib- memang benar-benar itu adalah hitungan dalam hari istihadah, maka otomatis wajib puasa dan tidak Kodok. perlu mengqadha. Oh jadi, aduh, ini kita tahu ya ilmu-ilmu Iya. baru setelah sekian lama ini kita kayak Masa terlibat iya sih kesesatan gini? gitu. Heeh. Iya ya, ini buat meluruskan bagi mereka-mereka yang masih memiliki pemikiran yang sama ya. Nih, gimana nih pertanyaan yang selanjutnya ini? Yang apa? Termasuk apa tadi? Lupa deh. Mandi wajib ya? Oh iya, mandi wajib. Ini apa ya, wanita haid kan harus mandi, melakukan mandi wajib. Nah, itu tuh kenapa tuh Pak? Kenapa sih wanita yang sedang haid, yang setelah haid itu Wajib mandi. wajib mandi? Itu kenapa? Sedangkan kalau seperti Kencing. ya hal-hal seperti itu nggak wajib mandi, padahal kan Sama-sama. dikeluarkan di tempat yang Iya. sama gitu. Itu kenapa? Yang diwajibkan mandi kok Cuma yang haid. haid doang, itu kenapa Pak? Sebenarnya untuk membahas masalah kewajiban mandi itu kan banyak, tidak Iya, hanya haid saja. haid. Oke. Saya kira sudah paham semua dan tahu bahwa yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, termasuk diantaranya adalah Haid. haid. Nah, berkaitan dengan ini, kenapa kok wanita yang habis selesai haidnya wajib mandi? Hikmahnya apa sih? Nah, itu ditanyakan. Kebetulan saya membawa kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Masya Allah, Eh, ini Allah beri. Jadi hikmahnya disyariatkannya syariat-syariat Islam serta filosofinya. Kenapa? Ini insya Allah kan Masya saya buka. Allah, ini biar tambah ilmunya. Sebenarnya sama. Janabah anil jima atau khurujil mani dengan janabah anil haidi sama-sama. Hikmahnya diantaranya nanti bisa menghilangkan rasa malas. Kemarin ada pertanyaan, seandainya mampetnya waktu isya, Iya. mandinya Waktu pagi subuh. pagi, ini hitungannya bagaimana? Nah, sebenarnya ini bukan masalah hitungan ya, karena ini bahasa masalah Mandi. hikmah ya. iya. Hikmahnya itu akan menambah sifat pemalas. Sedangkan mandi itu
Di antaranya kan untuk mensucikan. Jadi di samping mensucikan badan dari hadas, juga menghilangkan rasa malas dan mengembalikan kekuatan. Sedangkan orang haid itu kan pasti kondisi fisiknya lemah, psikisnya tidak stabil, tentunya labil. Nah, pada saat wanita sudah selesai haid, dia kok langsung satset bahasanya sekarang, buat enggak nunggu satu, dia akan suci badannya dari hadas. Begitu juga najis karena darah. Bahkan pada saat dia tertidur dalam kondisi suci, maka rohnya akan bisa naik langsung ke alamil ulwi, alamnya para malaikat, dan dia akan roh itu akan melihat keajaiban dan keindahan. Itu kalau tertidur dalam kondisi suci. Nah, kalau tersadar dalam kondisi suci, otomatis akan senantiasa diiringi oleh malaikat, bahkan dimintakan istighfar oleh malaikat. Jadi banyak hikmahnya atau faedahnya. Satu, menghilangkan kemalasan. Malas. Jadi kemalasan dari diri, sedangkan beban terberat itu kan malas. Bener-bener banget. Apalagi kita nih kalau lagi libur males nih, Masya Allah. Begitu juga orang-orang yang setelah melaksanakan hubungan intim, sama, karena pada dasarnya mani atau sperma dan darah haid itu kan perasan dari materi yang ada di seluruh tubuh. Makanya wanita haid itu pasti kondisinya lemas karena bahan atau materi yang ada dari sekujur tubuh, mulai dari otak sampai ujung jari, itu sebenarnya intinya terserap di darah haid. Oh, begitu. Lalu ada lagi nggak Pak hikmah selain yang Bapak sebutkan tadi itu? Masih ada lagi apa cuma itu doang? Gimana? Sebenarnya banyak sekali. Ini kalau seandainya Bapak ada hikmah yang menginspirasi para kaum wanita biar termotivasi atau nggak males lah, yaitu ini kami nih kayak ya Allah males banget gitu, menghilangkan rasa males itu berat. Rasa males berat, ya harus dipaksa. Aduh, harus dipaksa, ini gimana ini? Asan la ta'ata illa bil qahri, tidak ada ketaatan kecuali dengan paksaan. Insya Allah kita firman ngasih dalil terus. Gimana kita bisa bawa catatan nggak sih buat nulis dalil-dalil yang dikasih bapaknya ya? Harusnya sih, Kak. Saking banyaknya dalil gitu. Masya Allah. Ini nih Pak, kan kita sudah membahas tentang hikmah-hikmah. Nah, saya ini membawa ke sini ini punya pertanyaan buat Bapak. Ini terkait tadi ada pertanyaan, kenapa kok kalau kencing tidak wajib mandi? mandi. Ya, Wajib saya lupa ada mandi. pertanyaan. Nah, kencing dalam kitab ini sudah diibaratkan fudilatun, ibaratun an fudilatil ma'kuli wal masyrub. Jadi sisa atau apa bahasanya, sampah dari makanan dan minuman, dan ini keluarnya kan terus menerus. Jadi kalau ini diwajibkan untuk mandi sebagaimana keluar darah haid atau keluar mani, ini akan menjadikan kesulitan yang berat. Jadi dibahasakan idza tasala minal buli yakunu harajan aziman. Ini kesulitan yang sangat agung. Iya sih, berarti tiap hari mandi gitu, tiap jam kali kayaknya. Ya, Apalagi kalau dingin ya. Apalagi kalau dingin atau orang yang sedang mengalami beser. Wow. Setiap hari mandi, tiap jam ya. Udah jelas ini ya, hari kayaknya. ini kita udah tahu banyak tambahan ilmunya. Terus ini mau ngapain lagi nih? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Udah nggak ada di otak sih. Ada tambahan untuk mandi setelah nifas, faedahnya apa sih? Ya, sebenarnya ada faedah secara hissiyah yang tampak, juga ada faedah secara
maknawiyah, faedah yang tidak tampak. Ya, faedah yang tampak diantaranya ya izalat raihatil karihah allati tatawalladu min damil wiladah, hilangnya bau yang tidak enak. Itu yang jelas, yang tampak. Lah yang enggak tampak apa? Ya, yang tidak tampak faya syukrullahi ta'ala alladzi anqadhaha min khadaril wiladah, sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menghilangkan kekhawatiran saat melahirkan. Itu orang melahirkan itu kan taruhannya Nyawa. Iya benar banget Pak. setelah lahir mandi dalam rangka untuk menghilangkan kotoran dan bau tidak enak. Di samping itu tentunya rasa syukur kepada Allah Ta'ala telah melewati masa yang sulit, masa yang mengkhawatirkan, bahkan bisa sampai hilangnya nyawa. Toh itu ada konsekuensi bisa mati syahid akhir. Oh gitu ya, ini buat kita ini para calon-calon ibu ya, mungkin bermanfaat sangat. Amin. Cukup sekian ya pertanyaan dari kita. Mungkin barangkali ada yang mau ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar nanti. Di pertemuan selanjutnya mungkin bisa kami tanyakan kepada narasumber ya. Semoga pembahasan kita hari ini nih bermanfaat bagi kita semua, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan yang terakhir ini pesannya apa ini, pesan-pesan buat para penonton ini. Ketemu di video-video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya kalau lihat kita berdua terus di sini ya. Khususnya untuk siswa-siswi Madrasah Darul Huda baik MTS dan MA, yuk belajar bareng masalah fikih khususnya kewanitaan di channel berikut Ini. Bersama kami. tentunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel ini dan jangan sampai ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. 5 ya. Notong akeh iki. Enggak gitu. Nggih. Enggak gitu, Pak. 14 niki kan pertanyaannya Ya itu 14 Pak. sesuk. Aduh,